Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doa teman-temannya. Untuk mengawali kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya. Bapak dapat info dari ketua kelas ya. Katanya ada teman kita yang lagi sakit ya. Semoga teman kita doakan temannya cepat sembuh ya. Amin. Baiklah Bapak, selalu mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan ya. 3M. Yang pertama menjaga jarak, yang kedua memakai masker, yang ketiga mencuci tangan ya. Semoga ini corona kita saat ini bisa berakhir dengan cepat. Amin. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan diskusi tentang perlindungan hukum, peserta didik mampu mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Yang ketiga, setelah mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan bentuk perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Yang terakhir, melalui kegiatan mencari contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian melalui presentasi dengan baik dan benar ya. Pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Bentuk perlindungan hukum. Silakan. Monica ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Contohnya, polisi melakukan sosialisasi peraturan berlaku lintas pada sekolah-sekolah, Pak. Ya, bagus ya. Bagus jawabannya. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang hukum perdata. Sebelum Bapak menayangkan video kasus perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang hukum perdata, siapa dari Ananda yang masih ingat apa itu hukum perdata? Silakan. Saya, Pak. Ya, Rifa, silakan Rifa. Hukum perdata adalah pengaturan hak, harta benda dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Hukum perdata populer dengan sebutan hukum privat, sebab mengatur kepentingan Bagus ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, Penny ya. Perdata adalah keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Ya, bagus ya. Berarti Ananda sudah paham itu ya, apa itu hukum perdata. Selanjutnya akan memutarkan video kasus perdata dalam praktik pelindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia ya. Tolong kalian amati video yang akan ditampilkan. Ketegangan antara warga Gunung Anyar Tambak Surabaya dengan sejumlah orang yang dituding kelompok bayaran terjadi di lokasi sengketa tanah yang rencananya akan dibangun perumahan dan apartemen. Kedua belah pihak sempat beradu mulut mempertahankan argumennya masing-masing. Tanah seluas 3 hektar lebih tersebut diklaim miliknya. Untungnya bentrokan tidak terjadi karena kedua belah pihak bisa meredam emosi masing-masing. Tadi untuk itu Ananda secara berkelompok ya melakukan diskusi kelompok. Setelah Ananda menonton video tentang praktek perlindungan dan penegakan hukum, tugas Ananda berikutnya adalah menganalisis
video tersebut dengan menjawab pertanyaan yang telah Bapak sediakan. Nah, coba lihat pertanyaannya ya. Nah, ini tujuannya membantu Ananda untuk menganalisis video tersebut ya. Bapak akan memberi waktu Ananda untuk berdiskusi selama 10 menit. Video tersebut mengalami kendala dalam menganalisis kasus perdata tersebut. Ada, Pak. Ah, iya, silakan. Pak, Ya. ada ini bisa diselesaikan dengan jalur mediasi, Pak. Bagus pertanyaannya ya. Sebenarnya itu tergantung apakah penggugat mau menyelesaikannya secara mediasi atau ke pengadilan. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya, silakan Ananda searching di internet atau lihat di buku PKN Ananda ya. Baiklah, waktu Ananda berdiskusi sudah habis. Kelompok mana yang duluan mempresentasikan hasil diskusinya? Untuk kelompok pertama, silakan presentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1. Kami ada 2 kesimpulan yang kami ambil. Yang pertama, penyebab terjadinya sertifikat ganda yang terjadi di dalam masyarakat bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan, dan dikarenakan kesalahan administrasi. Timbulnya sertifikat ganda juga disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan dan ketertiban aparat pemerintah yang terkait dengan bidang pertahanan dalam pelaksanaan tugasnya. Seharusnya yang bertanggung jawab baik secara moral maupun material bila terjadi sengketa tanah, terjadi tumpang tindih hak atas areal atau terjadinya sertifikat ganda yang disebabkan oleh kelalaian atau adanya unsur kesengajaan lain yang datang dari petugas BPN atau Badan Pertahanan Nasional, sehingga menimbulkan kerugian material dan imaterial. Permasalahan sengketa tanah masing-masing pihak mempunyai argumen sendiri dan juga yang merasa paling benar. Sama halnya dengan masalah sengketa perdata lainnya. Umumnya terdapat seorang individu yang merasa haknya dirugikan atau dilanggar oleh individu lainnya. Hal inilah yang menyebabkan susahnya terjadi dalam mediasi. Pada pihak pelapor rentan untuk emosi dan tidak ingin mendengarkan pendapat mediator ataupun pihak lainnya. Kemudian apabila salah satu dari pihak yang bersengketa tidak mau memberikan penjelasan terkait dengan sengketa yang masuk di bagian teks sengketa, konflik dan perkara. Di sini mediator tidak bisa melakukan proses mediasi. Terdapat hambatan yang menyebabkan kegagalan dalam mediasi dikarenakan pihak yang menyebabkan kegagalan dalam mediasi. Terima kasih atas partisipasinya. Dengan adanya diskusi bersama ini dapat membantu Ananda ya berpikir kritis sekaligus dapat mengungkapkan pendapat. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dapat kita simpulkan problematika persengketaan tanah atau sengketa tanah di Indonesia menjadi persoalan yang paling rumit ya. Nah, pengaruh berbagai faktor ya, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kebutuhan akan tanah tersebut. Mediasi sebagai upaya solusi alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Jadi harus diapresiasi dan didukung oleh semua kalangan agar konflik pertanahan dapat dicari jalan keluar yang terbaik dan tidak merugikan pihak manapun. Oke, untuk tugas berikutnya, Bapak meminta Ananda untuk mencari 3 contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang perdata dan menganalisisnya. Tugas tersebut Ananda kirimkan melalui WhatsApp group ya. Siapa? Pembelajaran hari ini kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.